A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memakai sepatu saat menuntut ilmu dan melepas sepatu saat menyampaikan ilmu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang menganggap sesuatu itu baik, tapi di orang lain itu buruk. Lain dari itu juga Allah menerangkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 216, sebagaimana dalam pantun di awal, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini sejatinya ini adalah terkait peperangan, karena di awal ayat bunyinya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagimu berperang, wa huwa kurhul lakum, dan itu adalah sesuatu yang dibenci. Tapi tadi lanjutan ayatnya kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu buruk bagimu, baik bagimu. Mungkin para sahabat atau kita ketika suruh perang deh, apa yang kita inginkan? Pengennya maka agak perang. Pengennya apa? Santai, diem di rumah. Kalau zaman sekarang mungkin nonton TV, lihat berita. Kalau dulu kan nggak ada TV. Dulu ketika para sahabat suruh yuk jihad, perang, boleh jadi ada yang suka dan tidak. Tapi buat orang-orang yang imannya udah kuat, kokoh, perang. Bahkan dicari. Ketika perang ditolak sama Rasul, menangis. Tapi berbeda dengan kaum munafik. Orang munafik gayanya ikut berangkat. Tapi di tengah jalan ngumpul-ngumpulin orang biar gak usah jadi. Kan pernah tuh kejadian pas mau perang, membelot, dihasut supaya kagak jadi. Dan itulah orang-orang munafik. Nah, ayat ini berbicara tentang peperangan. Ketika ini kayaknya banyak orang yang gak suka berperang, tapi kata Allah, boleh jadi tapi kata Allah, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di akhir ayat, setelah asa an takrahu dan seterusnya, kata Allah, Allah tuh lebih tahu dan kamu tidak. Kita nggak tahu nih. Dari peperangan itu, kalau kita perang, kita menunjukkan kekuatan dan kita bisa mengalahkan musuh. Begitu tafsirnya. Jadi dengan mengalahkan musuh, kita nggak akan diserang. Musuh nggak akan semena-mena merasa kuat. Dia akan bisa dikalahkan oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin bisa melebarkan sayapnya, berdakwahnya jauh. Berbeda kalau misalkan nggak perang, mungkin diem, nanti justru musuh yang menyerang, dan itu bisa menjadi hal yang justru tidak disukai. Senangnya kan kagak perang, sebenarnya lebih senang udahlah nggak usah perang. Apalagi perang kan nganterin nyawa, luka, nyawa, pisah sama orang-orang yang dicintai. Makanya banyak yang membenci. Tapi sekali lagi, orang yang imannya udah kuat, kokoh, justru pengen dapat syahadah. Walaupun dibenci, tapi lihat di balik itu, yang meninggal syahid surga balasannya. Allah yang jamin, bukan presiden loh, Allah yang jamin.
Nah, oleh karena teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hari ini membutuhkan sesuatu, udah tinggal ke Allah aja. Kalau bahasa yang dulu pernah viral adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kan begitu ya. Tuh saya ingat waktu Yusman waktu itu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi di awal kalau mau usaha, Allah dulu, minta sama Allah. Ketika usaha maju atau tidak, Allah lagi. Kemudian seterusnya sampai akhir, Allah terus. Jadi selalu Allah, Allah, Allah dalam setiap helaan napasnya, dalam setiap momentum perjalanannya, Allah terus. Maka ketika itu terjadi, Allah akan hadirkan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tentram kita kalau udah ingat Allah terus. Jodoh gak kunjung datang, ingat Allah, oh tenang, belum waktunya. Rizki masih seret, ingat Allah, oh tenang, di situ gak ketukar. Kemudian atasan mecat kita, ingat Allah, oh tenang, berarti sebentar lagi akan ganti tempat yang baru. Ketika memiliki sesuatu dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi iman ini udah kuat, nancep di hati, maka dia akan ingat Allah. Ya Allah, apa maksud dari ini? Pasti ada hikmahnya. Maka ketika kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Tapi kalau kalian kufur, ingatlah azabku pedih. Artinya ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, pekerjaan yang mungkin menurut kita aduh kecil, tapi kalau kita syukuri, justru disitulah ada keberkahan. Kemudian punya pasangan yang ngambekan mulu, syukuri saja. Boleh jadi tadi asa antakalsya'an huwa khairul lakum, boleh jadi dengan kemarahan istri kita menjadi pembersih, atau kita menjadi orang yang sabar sebagaimana Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Ketika ada orang atau bawahannya yang mau ngaduin tentang siapa, tentang keluarganya. Pas datang ke rumah Umar, ternyata Umar juga lagi diem, dengerin istrinya ngomel. Diem aja Umar, nggak dibantah. Ketika akhirnya berjumpa dengan tadi yang mau ngelaporin, sampai kata Umar, udah biarkan aja, toh mereka itu istri tuh emang dia butuh untuk melampiaskan, karena kerjaannya seabrek. Beda dengan kita yang laki-laki nih, mungkin di luar, ibu-ibu di rumah seabrek, dari bangunin, mandiin, sampai nidurin anak, masakin, semuanya dikerjain ibu-ibu, banyak kerjaannya. Makanya kata Umar, udah nikmati saja, mereka emang banyak kerjaannya, tidak perlu dibalas. Nah, ini menguji kesabaran teman-teman. Artinya buat yang sudah berkeluarga, ternyata Allah takdirkan punya istri yang mudah marah, syukuri saja, ambil hikmahnya. Kemarahan itu akan menumbuhkan kesabaran buat kita. Kita dituntut buat sabar, dan dengan kesabaran itulah, siapa tahu justru disitulah Allah akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang dipanggil oleh surga dari pintu kesabaran. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita coba perbaiki selalu diri kita. Selalu berpikir positif. Berpikir positif dengan apa yang terjadi pada kita. Karena sejatinya ketika kita berpikir positif, maka insya Allah yang akan hadirkan itu. Sebagaimana selalu saya ulang, Allah selalu
Kata ini inda dhanni abdi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita pada prasangka baik, maka itulah yang Allah akan hadirkan. Tetapi jika kita berprasangka buruk dengan keadaan kita, apalagi dengan takdir Allah, maka boleh jadi itulah yang akan menjadi momok menakutkan buat kita. Karena hasil dari pola pikir kita. Semoga Allah bimbing kita untuk senantiasa berpikir positif dan melakukan yang terbaik untuk setiap momen kehidupan kita di dunia yang fana ini. Barakallahu fikum, kebaikanmu, kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.